Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafara Zara Ulfa dengan NIM 2504216000276. Dengan saya Aisyah Sumar Madina dengan NIM 250421630054. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan secara runtut proses pengolahan data penelitian di Excel yang berjudul Peran Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Malang. Video kali ini dibuat untuk memenuhi proyek mata kuliah statistika yang diampu oleh Ibu Nujmatul Laili. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran angket kepada 108 responden. Dan seluruh jawaban tersebut kemudian diolah menggunakan metode kuantitatif. Karena itulah proses pengolahan datanya memerlukan beberapa tahapan, mulai dari penataan data di Excel hingga pengujian statistik di SPSS. Dalam video ini, kami akan menjelaskan langkah demi langkah bagaimana data disusun di Excel, kemudian dipindahkan ke SPSS. Dilanjutkan dengan uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi berganda untuk melihat pengaruh variabel pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Setiap tahap akan dijelaskan secara detail dan sistematis supaya mudah dipahami dan dapat diikuti oleh siapapun yang sedang mengerjakan penelitian dengan metode serupa. Selain itu, kami akan menunjukkan bagaimana setiap item pada masing-masing variabel diuji satu persatu agar memastikan bahwa instrumen yang digunakan valid, reliable, dan layak untuk dianalisis lebih lanjut. Dan pada bagian akhir video, kami akan menampilkan hasil analisis lengkapnya, mulai dari uji validitas, reliabilitas, hingga hasil regresi berganda yang menggambarkan hubungan serta pengaruh antar variabel tersebut. Dengan begitu, teman-teman sekalian tidak hanya melihat proses dari pengolahannya, tetapi juga dapat memahami bagaimana kesimpulan yang kita peroleh. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dari tahap pertama, yaitu proses pengolahan data di Excel. Baik, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginput data angket ke dalam Microsoft Excel. Yang pertama, kita akan membuka aplikasi Microsoft Excel terlebih dahulu. Kemudian kita akan menyediakan lembar baru. Lalu pada baris pertama kita tambahkan judul dari variabel yang ada, yaitu yang pertama di sini saya punya variabel X1 dengan nama pengetahuan perpajakan. Kemudian pada baris kedua kita tambahkan kolom yang pertama yaitu nomor. Kemudian indikator pada variabel X1. Di sini ada X1.1, X1.2, X1.3, dan seterusnya sesuai dengan indikator pada variabel yang kalian teliti. Di sini saya ada 5 indikator. Maka saya ketik X1.1 sampai dengan X1.5. Kemudian ini saya merge center agar tepat di posisi tengah. Setiap kolom juga saya tengahkan. Kemudian ketik pada kolom nomor sesuai dengan jumlah responden yang kita dapat. Di sini saya ada 108 responden, maka saya akan mengetik nomor sampai dengan 100 responden. Karena terlalu banyak, maka kita cukup menarik ke bawah sampai dengan jumlah responden di sini. Lalu klik Fill Series. Maka nomor sudah berubah dan sudah terinput sampai dengan 108 responden. Kemudian pada kolom indikator, masukkan data angket yang sudah didapatkan. Seperti ini. Jika setiap indikator sudah terinput data respondennya, kemudian kita buat kolom baru yaitu dengan nama total. Total ini kita akan menjumlahkan dari setiap
satu responden dari 5 indikator. Jadi setiap responden ini ada 5 indikator, maka kita jumlahkan dari total indikator pada setiap satu responden. Di sini ketik sama dengan, kemudian sum dan buka kurung, kemudian tarik dari indikator X1.1 sampai X1.5 pada responden yang pertama. Kemudian klik enter. Lalu di sini sudah tampil hasil dari responden nomor 1 dari indikator X1.1 sampai X1.5. Kemudian kita cukup tarik ke bawah sampai responden terakhir. Maka setiap responden sudah ada hasil dari setiap indikator. Seperti ini. Kemudian kita lanjutkan di data angket dari variabel selanjutnya. Di sini ada variabel X2. Jadi saya punya judul yaitu sanksi perpajakan. Kemudian kita buat kolom nomor dengan indikatornya. Jadi di sini saya ada 5 indikator, maka saya tulis X2.1, X2.2, X2.3 dan seterusnya. Kemudian jangan lupa tambahkan kolom total untuk menjumlahkan hasil dari setiap responden. Pada kolom nomor kita tambahkan nomor sesuai jumlah responden. Lalu kita klik fill series supaya terganti seperti ini. Kemudian kita lanjutkan untuk memasukkan hasil data angket ke dalam setiap indikator dari X2. Seperti ini. Apabila sudah terinput, maka kita akan mulai menjumlahkan hasil indikatornya pada setiap responden. Dan kita ketik sama dengan, kemudian sum, buka kurung, kemudian kita tarik dari indikator X2.1 sampai X2.5. Enter. Kemudian ini adalah hasil dari responden nomor 1 dengan 5 indikator. Kemudian kita tarik ke bawah supaya setiap responden ini ada jumlah dari 5 indikator tadi. Seperti ini. Apabila dari 108 responden tadi sudah terinput hasil dari setiap indikatornya, kita lanjutkan ke X3. Kita buat judul X3, variabel X3 dengan nama digitalisasi pajak. Kita buat kolom nomor dan indikator. Di sini saya ganti yang awalnya X2.1 kita ganti menjadi X3 karena variabel yang kita input ini adalah variabel X3. X3.1, X3.2 dan seterusnya. Kemudian kita tambahkan kolom total. Kemudian pada kolom nomor kita input nomor sesuai dengan jumlah responden. Kita tarik ke bawah, kemudian fill series. Kemudian pada kolom indikator kita masukkan hasil dari data angket. Seperti ini. Apabila sudah terinput semua data angketnya, kita mulai menjumlahkan dari hasil dari setiap responden. Sama dengan, kemudian sum dan buka kurung, kemudian kita tarik dari indikator X3.1 sampai X3.5 pada setiap responden. Kemudian klik enter. Kemudian jika sudah ada hasil dari responden nomor 1, kita tarik ke bawah sampai dengan responden 108.
maka semua hasil dari setiap responden akan muncul. Seperti ini. Kemudian kita lanjutkan di variabel Y untuk variabel terakhir dengan nama kepatuhan wajib pajak. Jangan lupa untuk di mark center. Kemudian kita tambahkan kolom nomor dan indikator. Di sini berbeda dengan variabel sebelumnya. Di sini variabel Y saya ada 7 indikator. Jadi kita ketik Y.1 sampai dengan Y.7. Dan jangan lupa untuk menambahkan kolom total. Apabila sudah seperti ini, maka kita mulai dengan menginput nomor sesuai dengan jumlah responden seperti yang telah kita kerjakan tadi sampai dengan 108 responden. Kemudian klik fill series. Lalu sudah terinput semua nomornya. Lalu kemudian kita masukkan hasil data angket di indikator Y ke dalam setiap indikator. Kemudian kita input hasil dari data angket variabel Y ke dalam setiap indikator. Apabila sudah terinput semua hasil data angketnya ke dalam setiap indikator, kemudian pada kolom total kita mulai menjumlahkan hasil dari setiap responden, ketik sama dengan kemudian sum dan buka kurung. Pada responden pertama, kita mulai tarik dari indikator Y1 sampai dengan Y7, kemudian klik enter, maka hasil sudah tersedia. Kemudian kita akan menjumlahkan dari masing-masing indikator, cukup dengan menarik total di nomor responden pertama, kemudian kita tarik ke bawah sampai responden akhir. Maka jumlah dari setiap responden akan muncul. Nah, seperti ini. Data angket pada variabel X1, X2, X3, dan Y sudah terinput semua dan kita juga sudah menjumlahkan pada setiap variabel. Kemudian kita akan lanjutkan ke SPSS untuk menguji seperti uji validitas, uji reliabilitas, kemudian uji regresi. Dan pastikan pada setiap data angket ini sudah sesuai. Maka kita harus mengecek secara berkala apakah sudah sesuai dengan data angket agar dalam pengujian selanjutnya tidak ada yang salah atau kurang benar. Kemudian kita akan melanjutkan ke uji validitas ke dalam SPSS. Langkah selanjutnya kita membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu, maka akan muncul seperti ini, lembar kosong seperti ini. Kemudian pada variabel di sini pada kolom pertama kita masukkan hasil angket pada Excel tadi di variabel X1. Untuk uji validitas kita hanya menguji per variabel terlebih dahulu. Di sini kita mulai dari variabel X1, kita blok dari X1.1 sampai X1.5 sampai 108 responden. Dan jangan lupa untuk mengeblok hasil total juga. Jadi mulai dari responden pertama dari indikator X1.1 sampai X1.5 sampai total kita blok sampai responden 108. Kemudian kita tekan Ctrl C supaya mengcopy. Kemudian kita kembali lagi di aplikasi SPSS. Kemudian pada kolom pertama kita tekan Ctrl V. Lalu seperti ini semua data angket sudah terinput ke dalam SPSS. Kemudian untuk mengganti nama di sini masih namanya masih variabel 0001, maka kita harus mengganti sesuai dengan indikator. Lalu kita ke halaman variable view seperti ini. Di sini ada nama.
Karena di sini namanya ada banyak, maka kita tidak perlu harus menghapus satu-satu, kita hanya tekan kolom nama, kemudian kita klik Ctrl F. Lalu akan muncul gambar seperti ini. Kemudian kita klik bagian replace. Lalu di find kita ketik var 000, nolnya sebanyak 3 kali, kemudian kita ganti sesuai dengan indikator dari variabelnya. Di sini saya pilih variabel x1 titik, nanti belakangnya akan secara berurutan sesuai dengan urutan variabel di sini. Kemudian klik replace all, maka akan terganti seperti ini namanya. Kemudian pada x1.6 ini harusnya total, maka kita ganti menjadi total seperti ini. Kita kembali ke data view, maka tampilannya akan seperti ini. Karena di sini masih ada angka yang desimal, maka kita kembali ke variabel view untuk mengganti desimalnya. Kita ganti desimalnya di sini menjadi 0. Seperti ini. Maka kita kembali ke data view, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Karena sudah terganti namanya dan desimalnya, kita mulai dengan uji validitas terlebih dahulu. Kita mulai dengan klik analyze, kemudian kita klik correlate dan bivariate. Maka akan muncul gambar seperti ini. Kita Ctrl A, kemudian kita klik tanda panah. Dan pastikan ini sudah correlation coefficient-nya itu persen ya. Kemudian ini karena sudah berpindah ke variabel, maka kita klik OK. Nah, ini adalah hasil output dari X1. Kita akan mulai menguji lagi untuk variabel X2. Maka di sini kita tekan file, kemudian new data, seperti ini. New data seperti ini, maka kemudian kita klik new output untuk hasil output dari variabel x2. Kita kembali lagi ke di sini. Kemudian di variabel pertama ini, di kolom pertama dari data Excel, kita tarik lagi di variabel x2 dari x2.1 sampai total, kita blok sampai 100 responden. Kita klik Ctrl C, kemudian kita kembali ke aplikasi SPSS-nya, dan pada kolom ini kita klik Ctrl V. Seperti ini, tampilannya akan seperti ini. Karena di sini nama variabelnya masih var000, maka kita ke variabel view untuk mengganti namanya. Tanpa berlama-lama, kita langsung klik kolom nama, kemudian kita tekan Ctrl F, maka akan muncul seperti ini. Kita ulang lagi, di sini filenya itu var000. Karena di sini refresh-nya masih x1, kita ganti menjadi variabel x2. Kemudian replace all, maka akan menjadi seperti ini. Nah, di sini masih S2.06, kita ganti menjadi total. Seperti ini. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. X2.1 sampai dengan total. Kemudian kita kembali ke variabel view untuk mengganti desimalnya. Karena desimalnya ada 2, kita ganti menjadi 0. Seperti ini. Kemudian kita kembali ke data view, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita uji validitas, klik analyze, kemudian correlate, bivariate. Lalu kita pada kolom di sini kita Ctrl A, kemudian klik tanda panah dan pastikan correlation coefficient-nya itu persen. Kemudian klik OK. Lalu output X2 seperti ini.
Kemudian kita kembali lagi ke SPSS, ke data, kita klik file, kemudian kita klik new data. Maka tersedia lembar kosong seperti ini. Kemudian kita klik new output seperti ini. Kemudian kita kembali ke lembar kosong. Di sini kita akan menguji variabel X3. Kita kembali lagi ke Excel. Di sini X3. Kita blok mulai dari X3.1 sampai total dengan jumlah 108 responden. Seperti ini. Kemudian kita copy, Ctrl C. Kemudian kita kembali ke SPSS. Kemudian kita Ctrl V. Atau klik kanan tekan paste. Maka akan muncul seperti ini. Karena di sini namanya masih belum diganti, maka kita kembali ke variable view. Nah, di sini kita tekan kolom nama, kemudian Ctrl F. Kemudian kita ke replace. Nah, di sini kita tekan kita ketik var 000. Nah, di sini karena masih X2 kita ganti menjadi X3. Kemudian replace all. Nah, di sini X3.06-nya masih X3.06, maka kita ganti menjadi total. Maka akan seperti ini datanya. Kemudian kita kembali ke variable view untuk menghilangkan desimalnya. Desimalnya kita 0. Kita ganti dengan 0. Nah, seperti ini. Kemudian kita kembali ke data view, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita mulai uji validitas, kita klik analyze, kemudian correlate, bivariate. Nah, di sini terus kita Ctrl A, kemudian kita tekan tanda panah, maka akan menjadi seperti ini. Kemudian jangan lupa correlation coefficient-nya pastikan menjadi persen. Kemudian klik OK, maka ini adalah output dari X3 seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke SPSS, kita buat lembar baru, new data, dan juga kita buat new output seperti ini. Kemudian kita kembali ke lembar kerja kosong tadi. Nah, di sini karena kita melanjutkan untuk menguji validitas variabel Y, kita kembali lagi ke Excel untuk mengcopy data variabel Y. Nah, seperti ini. Kita blok dari Y.1 sampai dengan total, mulai dari responden pertama sampai responden terakhir yaitu 108. Ctrl C atau klik kanan tekan copy. Kemudian kita kembali ke lembar kerja tadi. Pada kolom pertama kita paste di sini. Lalu akan muncul seperti ini, data icon-nya akan tertampil di sini. Kemudian kita ganti namanya di variable view. Nah, di sini kita klik kolom nama, kemudian Ctrl F, kemudian klik replace. Di sini kita ketik var 000. Nah, di sini karena masih X3 kita ganti menjadi Y. Terus klik replace all. Maka akan menjadi seperti ini. Karena di sini masih Y08, kita ganti menjadi total. Nah, seperti ini. Kemudian kita kembali ke data view, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita akan menghilangkan desimalnya. Kita kembali lagi ke variable view untuk menghilangkan desimalnya dan menggantikan dengan 0, bilangan 0. Nah, seperti ini. Kemudian kita kembali ke data view, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita mulai uji validitas, klik analyze, correlate, bivariate. Kemudian kita Ctrl A, lalu kita klik tanda panah dan akan berpindah ke bagian variabel. Kemudian correlation coefficient-nya itu persen. Kemudian klik OK. Nah, ini adalah output
validitas dari variabel Y. Nah, di sini kita sudah selesai untuk menguji validitas dari setiap variabel. Ini adalah hasil output dari uji validitas variabel X1. Nah, uji validitas ini digunakan untuk mengetahui apakah setiap indikator ataupun setiap pernyataan itu valid atau tidak dan bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya. Seperti itu. Nah, cara melihat kevalidan dari setiap item pertanyaan atau setiap indikator itu kita bisa lihat di bagian paling kanan, yaitu di kolom total seperti ini di sini. Nah, ini ada kolom total. Nah, kita bisa lihat nilai kevalidan itu ada di bagian ini. Selain itu juga bisa kita lihat dari nilai sig-nya. Apabila nilai sig-nya kurang dari 0,05 maka bisa disebut valid. Kemudian juga bisa dilihat dari nilai percent correlation-nya. Apabila ada tanda petik 2 maka disebut valid. Apabila ada indikator atau item pernyataan yang tidak valid, maka kita akan menghapus dan tidak menggunakan untuk penelitian selanjutnya seperti itu, ataupun bisa mengganti item pernyataan yang tidak valid. Kemudian kita mulai melihat hasil dari variabel pertama, yaitu maksudnya indikator pertama. Di sini ada X1.01. Kita lihat dari nilai percent correlation-nya. Di sini ada 0,627 dengan tanda petik 2, yang berarti indikator X1.01 ini valid karena ada tanda petik titik 2. Kemudian kita lihat nilai sig-nya. Apabila nilai sig-nya kurang dari 0,05 maka disebut valid. Nah, di sini nilai sig dari indikator X1.1 ini valid karena di sini kurang dari 0,5, yaitu 0,000. Kemudian kita lanjut di indikator X1.2, kita lihat dari nilai percent correlation-nya. Di sini ada 0,618 dengan tanda petik 2, yang berarti nilai percent correlation-nya ini valid dan bisa diuji. Kemudian kita lihat di nilai sig-nya. Nilai sig-nya apabila kurang dari 0,05 maka disebut valid. Dan di sini nilai sig-nya 0,000 maka disebut valid karena kurang dari 0,5. Nah, kemudian kita lanjut lagi di indikator X1.03. Di sini kita lihat nilai percent correlation-nya. Di sini ada 0,773 dengan tanda petik 2, yang berarti nilai percent correlation untuk indikator X1.03 ini valid. Kemudian kita lihat di nilai sig-nya di indikator X1.03-nya. Nilai sig-nya ini 0,000 yang disebut valid karena kurang dari 0,05. Kemudian kita lanjut di nilai X1.04. Di sini nilai percent correlation-nya itu 0,666 dengan tanda petik 2, yang disebut valid karena ada tanda petik 2-nya. Kemudian kita lanjut di nilai sig-nya. Nilai sig-nya di sini ada 0,000 kurang dari 0,05, yang berarti valid. Kemudian kita lanjut di indikator X1.05. Kita lihat nilai percent correlation-nya. Nah, di sini ada 0,737 dengan tanda petik 2, yang berarti valid karena ada tanda petik 2-nya ya, teman-teman. Nah, kita lihat di nilai sig-nya. Nilai sig-nya di sini 0,000 yang berarti kurang dari 0,05 dan disebut valid seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk uji validitas kita hanya melihat dari setiap indikator. Untuk total kita tidak perlu untuk melihat karena hasil dari total di sini itu sama saja dengan di sini. Jadi kita lihat hanya di bagian kanan saja ya, teman-teman, di sini. Kemudian kita lanjut ke output X2 ya. Nah, di sini tertampil output X2 di sini. Seperti sebelumnya, apabila nilai persennya ada tanda petik 2, berarti indikatornya valid. Apabila nilai sig-nya kurang dari 0,05, maka indikatornya juga valid. Dan kita lihat di bagian paling kanan, yaitu total ya. Nah, di sini kita mulai lihat dari hasil indikator X2.01. Di sini nilai percent correlation-nya, kita ke bagian total. Ini ada 0,533 dengan tanda petik 2, yang berarti valid karena ada tanda petik 2-nya. Kemudian kita lihat sig-nya, nilai sig-nya di sini ada 0,000 seperti yang tadi. Apabila kurang dari 0,05 maka disebut valid di sini.
Nah, kemudian kita lanjut di indikator selanjutnya di X2.02. Nilai percent correlation-nya ini ada 0,586 dengan tanda petik 2. Di sini disebut valid karena ada tanda petik 2-nya. Kemudian kita lihat di nilai sigma, di sini ada 0,000 yang disebut valid karena kurang dari 0,05. Nah, untuk yang bertanya nilai N ini apa sih? Nilai N ini adalah jumlah dari responden ya teman-teman. Sesuai dengan jumlah responden kita ada 108, maka dipastikan jumlah responden atau jumlah N-nya itu 108. Apabila kurang dari 108, maka teman-teman perlu mengecek ulang apakah data angket yang di Excel tadi sudah terinput semua. Kalau jumlahnya sudah sesuai 108 berarti sudah benar. Apabila kurang, teman-teman harus mengecek lagi apakah ada yang belum terinput atau kurang. Seperti itu. Kemudian kita lanjut di variabel atau indikator X2.03. Kita lihat di nilai percent correlation-nya. Di sini ada 0,598 dengan titik 2 yang berarti valid karena ada tanda petik 2-nya. Kemudian kita lihat di nilai sig-nya. Nah, di sini nilai sig-nya ada 0,000 yang bisa dibilang kurang dari 0,05 yang bisa disebut valid. Kemudian kita lanjut di indikator X2.04, nilai percent correlation-nya itu 0,788 dengan tanda petik 2 yang berarti valid. Kemudian kita lihat nilai sig-nya. Di sini ada 0,000 yang disebut valid karena kurang dari 0,05. Kemudian selanjutnya kita lihat X2.05, nilai percent correlation-nya itu 0,667 dengan tanda petik 2 yang disebut valid. Kemudian kita lihat di nilai sig-nya. Di sini nilai sig-nya ini 0,0000 yang disebut valid karena kurang dari 0,05. Seperti yang sebelumnya, nilai total tidak usah dilihat karena kita sudah melihat di bagian kolom kanan. Baik, kita lanjutkan di output X3. Nah, di sini ada output X3. Seperti yang tadi kita lihat di bagian kolom total yang paling kanan, dan kita lihat nilai percent correlation-nya. Apabila ada tanda petik 2 atau tanda petik 1 itu berarti valid. Kemudian nilai sig-nya apabila kurang dari 0,05 disebut valid. Kita mulai dari indikator X3.01, nilai percent correlation-nya ini ada 0,794 dengan tanda petik 2 yang disebut valid ya teman-teman. Kemudian di nilai sig-nya kita di sini ada 0,0000 yang berarti kurang dari 0,05 yang disebut valid. Kemudian kita lanjutkan di indikator X3.02, nilai percent correlation-nya ada 0,834 dengan bintang 2, dengan tanda petik 2 yang disebut valid karena ada tanda petik 2-nya. Kemudian kita lihat di nilai sig-nya, di sini 0,000 yang disebut valid karena kurang dari 0,05. Apabila kurang dari 0,05 itu disebut valid. Kemudian kita ke indikator selanjutnya, ini ada X3.03 dengan nilai percent correlation-nya itu 0,810 yang disebut valid dengan tanda petik 2-nya. Kemudian kita lihat di nilai sig-nya, di sini nilai sig-nya ada 0,000. Apabila kurang dari 0,5 maka disebut valid, berarti ini valid. Kemudian kita lanjutkan di X3.04, kita lihat nilai percent correlation-nya, di sini 0,721 dengan tanda petik 2 yang disebut valid. Kemudian di nilai sig-nya ini ada 0,000 yang disebut valid karena kurang dari 0,05. Kemudian terakhir kita lihat di X3.05, nilai percent correlation-nya itu 0,685 dengan tanda petik 2 yang disebut valid. Kemudian di nilai sig-nya kita lihat ada 0,0000 yang disebut kurang dari 0,05 yang berarti valid. Nah, di sini untuk nilai N-nya juga dipastikan apakah sudah benar ini N-nya sesuai dengan jumlah responden. Karena jumlah responden saya adalah 108, maka ini sudah sesuai. Kemudian untuk bagian total ini tidak usah diinterpretasi karena di sini karena kita sudah melihat hasil dari bagian paling kanan seperti ini. Kemudian kita lanjut di variabel Y ya. Nah, di sini seperti ini karena variabel Y ini ada perbedaan indikatornya. Di sini indikatornya ada 7 indikator, tidak sama seperti sebelumnya. Nah, kemudian kita lihat dulu nih apakah N-nya sudah sesuai dengan jumlah responden. Di sini sudah sesuai dengan 108, berarti saya sudah benar dalam input data angket. Apabila
jumlah n-nya ini kurang ataupun lebih, teman-teman harus melihat dulu di data di SPSS apakah sudah terinput semua apabila kurang, dan apakah ada data yang berlebih jika n-nya ini tidak sama, seperti itu. Karena ini sudah benar, mari kita lihat hasil dari validitasnya. Nah, seperti yang tadi, hasil validitas itu dilihat dari kolom bagian yang paling kanan, ada bagian total, dan kita lihat di nilai persennya. Apabila ada tanda petik 2, kita bisa bilang valid. Kemudian di nilai signya, apabila kurang dari 0,05, maka disebut valid. Nah, kita lihat di hasil Y.01, nilai persen correlation-nya itu 0,684 dengan tanda petik 2 yang disebut valid. Kemudian di nilai sig-nya ini ada 0,000, yaitu kurang dari 0,05, maka disebut valid. Kemudian kita lanjutkan di Y.02, di sini ada persen correlation-nya itu 0,689 dengan tanda petik 2, maka disebut valid. Kemudian di nilai sig-nya ini ada 0,000, maka kurang dari 0,05 disebut valid. Dan kita kemudian di indikator selanjutnya yaitu Y.03, kita lihat di persen correlation-nya, di sini ada 0,708 dengan tanda petik 2 yang disebut valid. Kemudian kita lihat di nilai sig-nya, di sini ada 0,000, maka disebut valid karena kurang dari 0,05. Kemudian kita lihat di indikator Y.04, nilai persen correlation-nya itu 0,770 dengan tanda petik 2, maka disebut valid. Dengan nilai sig-nya yaitu 0,000, karena kurang dari 0,05, maka disebut valid. Kemudian kita lihat di Y05, dengan persen correlation-nya itu 0818 dengan tanda petik 2, maka disebut valid. Dengan nilai sig-nya 0,000, karena kurang dari 0,05, maka disebut valid. Kemudian di Y.06, nilai persen correlation-nya itu 0,746 dengan tanda petik 2, maka disebut valid. Kemudian di nilai sig-nya itu ada 0,000, karena kurang dari 0,05, maka disebut valid. Kemudian yang terakhir ada Y.07, dengan nilai persen correlation-nya itu 0,750 dengan tanda petik 2, maka disebut valid. Kemudian di nilai sig-nya itu kita lihat ada 0,000, karena kurang dari 0,05, maka disebut valid. Dari mulai X1, X2, X3, dan Y ini semuanya valid, maka kita bisa lanjutkan untuk uji selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas ini tidak perlu memasukkan data angket baru, kita hanya perlu ke data yang pertama seperti X1.01 ini. Karena di uji reliabilitas ini tidak perlu menguji hasil total. Nah, di sini maka kita hanya perlu menguji dari indikator X1.01 sampai X1.05. Nah, sekarang kita mulai untuk uji reliabilitasnya. Kita klik analyze, kemudian kita klik scale, kemudian di reliability analysis. Nah, seperti ini. Karena di sini kita tidak menggunakan total, maka indikator total ini tetap ada di sini. Jadi kita Ctrl A, kemudian kita klik tanda panah, dan total ini kita kembalikan ke kolom ini. Nah, seperti ini. Nah, ini di itemsnya ada X1.01 sampai dengan X1.05, sedangkan totalnya ada di sebelah kiri. Kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat hasil outputnya. Nah, ini ada hasil outputnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan di untuk menguji variabel X2. Di sini kita tidak perlu menggunakan data baru atau lembar kerja baru, kita hanya menggunakan lembar kerja sebelumnya. Kemudian kita klik analyze, kemudian klik scale dan reliability analysis. Karena uji reliabilitas ini tidak perlu menggunakan indikator total, maka total harus ada tetap di kolom kiri. Maka kita Ctrl A, kemudian kita klik tanda panah, kemudian total ini kita pindahkan lagi ke kolom bagian kiri seperti ini. Nah, di sini di items ini ada X2.01 sampai dengan X2.05. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul hasil seperti ini. Ini adalah hasil untuk X2. Kemudian kita kembali lagi untuk menguji data dari variabel X3.
Nah, di sini kita tidak perlu menggunakan lembar kerja baru, kita menggunakan lembar kerja sebelumnya. Kemudian kita klik Analyze, dan kita klik Scale, dan Reliability Analysis. Nah, seperti ini. Seperti yang tadi, uji reliabilitas ini tidak perlu menggunakan indikator total, maka kita Ctrl A, kemudian klik tanda panah, dan kolom total, maksudnya indikator total, kita kembalikan lagi ke kolom bagian kiri. Seperti ini. Nah, ini di sini ID items ada X3.1 sampai dengan X3.05. Jadi kita klik OK. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini adalah hasil uji reliabilitas untuk X3. Kemudian kita kembali lagi untuk menguji Y. Nah, di sini variabel Y. Nah, karena kita tidak perlu menggunakan lembar kerja baru, di sini kita menggunakan lembar kerja sebelumnya. Kemudian kita klik Analyze dan Scale, terus Reliability Analysis. Kemudian kita Ctrl A, kita klik tanda panah. Karena sesuai uji reliabilitas, kolom total kita kembalikan ke bagian kiri karena kita tidak perlu menguji indikator total. Seperti ini, kita klik OK. Nah, kemudian akan muncul hasil seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari uji reliabilitas variabel Y. Nah, karena kita di sini sudah selesai dalam menguji reliabilitas, maka kita lihat hasil dari uji reliabilitas mulai dari X1 sampai dengan variabel Y. Nah, uji reliabilitas ini bisa digunakan untuk mengetahui apakah nilai dari setiap variabel itu reliable atau tidak, dan bisa digunakan untuk pengujian selanjutnya. Nah, untuk mengetahui nilai reliabilitas ini reliable atau tidak, itu bisa dilihat di tabel reliability statistik dengan membandingkan nilai Cronbach's alpha apakah sudah lebih dari 0,6. Apabila sudah lebih dari 0,6 maka disebut nilainya reliable. Apabila kurang dari 0,6 maka tidak disebut reliable atau tidak reliable. Kemudian kita lihat hasil dari uji reliabilitas dari X1. Nah, di sini cache processing summary-nya itu totalnya ada 108 sesuai dengan jumlah responden. Kita lihat di reliability statistik. Di sini nilai Cronbach's alpha untuk nilai X1 untuk variabel X1 itu 0,718, maka bisa dibilang ini lebih dari 0,6. Maka nilai Cronbach's alpha atau nilai reliabilitas dari variabel X1 disebut reliable karena lebih dari 0,6. Kemudian kita lanjutkan di variabel X2. Nah, di sini seperti yang tadi, kita reliabilitas kita lihat dari tabel reliability statistiknya. Apabila nilai Cronbach's alpha-nya lebih dari 0,6 maka disebut reliable. Nah, kemudian kita lihat di nilai reliability statistiknya untuk X2 nilai Cronbach's alpha-nya itu 0,633 karena untuk melihat nilai reliable itu bisa dilihat dari Cronbach's alpha-nya lebih dari 0,6. Nah, di sini nilai Cronbach's alpha dari X2 ini 0,633 karena di sini 0,633 ada satuan selanjutnya, maka disebut reliable karena lebih dari 0,6. Kemudian kita lanjutkan di X3. Nah, X3 ini kemudian kita lanjut ke reliability statistik dengan membandingkan nilai Cronbach's alpha-nya apakah sudah lebih dari 0,6 atau belum. Nah, di sini nilai Cronbach's alpha dari variabel X3 ini 0,823, bisa dibilang ini lebih dari 0,6 maka disebut nilainya reliable untuk S3. Kemudian kita lanjutkan di variabel Y. Nah, kemudian kita lihat di reliability statistiknya. Di sini kita membandingkan nilai Cronbach's alpha-nya apakah sudah sesuai, apakah sudah lebih dari 0,6. Di sini nilai Cronbach's alpha untuk variabelnya ini adalah 0,853, maka bisa disebut ini lebih dari 0,6, maka nilai reliabilitas dari Y ini sudah reliable. Nah, bisa disimpulkan mulai dari X1 sampai dengan Y, semua nilai reliabilitas ini sudah reliable, maka bisa digunakan untuk penelitian atau pengujian selanjutnya. Nah, untuk pengujian selanjutnya ini adalah pengujian analisis regresi yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Navara. Jadi, setelah kalian melakukan uji validitas dan reliabilitas data, nah, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah
menganalisis regresi dari data-data yang telah kita punya. Nah, bedanya dari uji validitas reliabilitas dengan regresi yaitu kalau uji validitas kita itu menguji pernyataan sampai total. Itu kita uji per variabel sampai Y. Nah, kalau uji reliabilitas sama tapi tanpa total. Jadi kalau uji reliabilitas per variabel itu hanya pernyataan kayak x1.1 sampai x1.5. Nah, kalau analisis regresi itu kita menggunakan datanya itu hanya total per variabel. Jadi totalnya semua itu kita masukin ke SPSS. Caranya sama aja kayak kita uji validitas dan reliabilitas. Kita masukin ke SPSS. Nah, kalian lakuin hal ini tuh sampai selesai, sampai Y. Nah, kalau data kalian dari X sampai Y udah masuk ke SPSS, tampilannya akan seperti ini. Nah, kita itu harus merubah di variable view. Sama seperti halnya yang tadi. Desimalnya ini kalian harus nolin semua. Untuk namanya kalian sesuaiin kemauan kalian. Kalau aku pakai judulnya. Kalian lakuin ini sampai selesai ya. Nah, kalau selesai itu nanti akan seperti ini. Kita kembali lagi ke data view untuk melihat. Nah, itu tuh kan udah sama ya, sama yang di variable view tadi. Nah, cara menganalisnya itu kalau analisis regresi itu ke analyze, ke regression, pencet linear. Nah, ini itu kalau dependent itu Y-nya masuk ke dependent. Kalau independent ini X-nya yang masuk. Jadi kalian ini tinggal Ctrl A, lalu pencet yang ini, nanti X-nya akan masuk ke sini. Nah, tapi di sininya itu tetap ada ya. Lalu kalian klik OK aja. Nah, output analisis regresi itu ada 4. Yang pertama itu ada variable entered atau remove, yang kedua ada model summary, yang ketiga ada ANOVA, yang keempat itu ada koefisien. Kalau kita itu mau menguji signifikasi, uji signifikan, itu bisa juga lewat analisis regresi. Caranya ya sama seperti ini. Bedanya kita itu ambil outputnya yang koefisien. Sekalian kita interpretasi. Kalian klik kanan, copy as image. Kalian buka Word kalian. Nah, ini tuh udah beberapa aku kerjain. Nah, kalian itu tinggal di sini di bawahnya uji signifikasi. Kalian masukin, klik paste spesial. Nah, ini kan aja banyak ya. Nah, aku itu pakainya yang picture. Kalian klik OK. Nah, hasilnya tuh akan seperti ini. Kalau kalian mau ngecilin itu tinggal diginiin. Nah, untuk keterangannya seperti ini. Nilai sig X1 itu 00 itu diambil dari sini. X1-nya nilai sig-nya kan 0.000. Nah, ini tuh dikatakan signifikan karena nilainya di bawah dari 0.05. Jadi, kalau nilai sig-nya itu di bawah 0.05, maka itu signifikan. Jadi, hipotesisnya itu yang H1 itu diterima karena nilainya di bawah 0.0. Nah, kalian tulis aja kayak gini, H1 diterima atau hipotesis 1 diterima, yang artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Malang. Nah, untuk X2 dan X3-nya juga sama. Untuk X2-nya kan 0.044. Itu juga masih di bawah dari 0.05. Nah, jadi ini tuh signifikan, jadi H2-nya juga diterima, yang artinya bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang di KPP Malang. Yang nilai sig X3 juga 0.000, ini nilai sig-nya itu sama kayak yang X1. Ini juga masih di bawah dari 0.05. Jadi, hipotesis yang ketiga juga diterima karena digitalisasi pajak berpengaruh juga secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Malang. Nah, kalian lihat dari ininya aja itu udah bisa nyimpulin itu diterima apa enggaknya.
Kalau itu di atas 0,05, jadi hipotesisnya itu tidak diterima atau tidak signifikan. Kalian tidak usah ditulis atau mau ditulis juga apa-apa. Nah, terus di sini tuh ada persamaan regresi. Persamaan regresi itu diambil dari unstandardized yang B ini, yang ini. Nah, ini kan ada konstannya. Konstannya kan 6.966. Kalian masukin aja. Y sama dengan 6,96. Nah, 966 ditambah. Nah, X1-nya itu kan 0.437. Nah, kalian masukin juga B1 X1 0.437 itu sampai X3-nya. Nah, E ini bisa kalian masukin apa enggak, karena itu cuman standar error. Nah, ini tuh rumusnya kalau yang regresi berganda itu seperti ini. Kalau yang regresi yang satunya itu gak pakai B1X2, B1X3 itu enggak, itu langsung A, B1X1 plus E. Nah, selanjutnya kan di sini kan ada tulisan koefisien determinasi. Nah, koefisien itu dapat dari mana koefisien determinasi? Kalian masuk ke outputnya tadi yang di SPSS. Kalian cari model summary. Kalian lakukan copy as image. Kalian masuk kembali ke Word. Kalian kalian paste kayak tadi. Yang paste spesial. Ambil yang PNG, picture. Nah, ini kan akan masuk seperti ini. Kalian kalau mau lebih kecil, kalian tinggal kecilin. Nah, kita itu mau melihat koefisien determinasinya itu nilainya berapa. Nah, ini kan ada banyak ya, R square, adjusted R square, dan ini juga. Nah, kalian bisa lihat di bawahnya ini ada keterangannya bahwa SPSS nilai ini aku ambilnya yang adjusted R square. Sebenarnya sama-sama R square, gak ada bedanya. Aku ambilnya yang adjusted R square. Kalian bebas mau ambil yang mana. Nah, jadi nilai adjusted R square itu kan 0.456, yang dapat diartikan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan digitalisasi pajak mampu menjelaskan 45,6% variasi dari kepatuhan wajib pajak. Sedangkan 54,4% atau 100% dikurangi 45,6% ini tuh sisa dari 45,6% ini dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Nah, 0,45,6 itu diambil dari ini, R square-nya. Diambil dari ini. Jadi, kesimpulannya ada pengaruh yang signifikan antara pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Malang. Nah, jadi seperti itu cara kalau kita menganalisis untuk hipotesis kita diterima apa enggaknya nih, kayak gitu. Kami itu mau membandingkan hasil analisis kami dengan hasil analisis skripsi. Kita bandingkan, tujuannya yaitu untuk mengetahui konsistensi dari hasil analisis skripsi dengan analisis kami, apakah masih sama atau sudah berbeda. Kita bandingkan karena data yang kami punya itu bersumber dari analisis penelitian skripsi terdahulu. Nah, kita melihat dari correlation, uji validitasnya X1. Untuk X1 person correlation-nya itu 0.627 bintangnya ada 2. Nah, kita lihat di sini. Untuk X1 ini personnya itu sama. 0.627 bintangnya 2. Nah, bisa kalian lihat seterusnya ini ada 0618 bintang 2, 773 bintang 2, 666 bintang 2, 737 bintang 2. Nah, bisa kalian lihat di sini. Nah, untuk X2-nya kita lihat person correlation-nya berapa. Kalau di sini 0.533 bintang 2. Yang di ke bawahnya ada 586.2. Di bawahnya lagi ada 598.2. Nah, kita lihat untuk X2-nya apakah sama? Nah, sama kan? Di sini 533 bintang 2. Nah, di sini ada 586 bintang 2. Di sini ada 598 bintang 2. Kita lihat lagi sisanya. Sisanya 788 bintang 2 dan 667 bintang 2. Nah, dari sini itu bisa kelihatan bahwa X1 dan X2 itu masih signifikan dan hasilnya itu sama antara hasil analisis yang kami lakukan dengan skripsi. Untuk X3-nya
Nah, untuk X3-nya itu ada 794 bintang 2, 834 bintang 2, 810 bintang 2, 721 bintang 2, dan 685 bintang 2. Kalian harus melihat dari Pearson correlation ya. Nah, kalian lihat aja di sini. Di sini 794 bintang 2, 834 bintang 2, 810 bintang 2, 721 bintang 2, dan 685 bintang 2. Terus kita lihat juga Y-nya. Masih valid apa enggak? Punya kita sama dengan skripsi yang telah ada data yang bersumber dari skripsi. Di sini ada 684 bintang 2, 689 bintang 2, dan seterusnya 750 bintang 2. Bisa kalian lihat di sini. Nah, ini di total ini yang ada bintang-bintangnya ini. Nilai dari Pearson correlation-nya. Kita lihat di deskripsi terdahulu ini sama ya, 684 bintang 2, 689 bintang 2 sampai 750 bintang 2. Maknanya nilai X3 dan Y itu masih konsisten antara analisis yang kami lakukan dengan data skripsi yang kita ambil. Lalu kita lihat juga analisis regresinya itu masih sama apa enggak. Nah, di sini tuh bisa kita lihat bahwa data dari X1 sampai Y itu valid. Nah, langkah yang kedua kita itu mau melihat reliabilitasnya antara X1 sampai Y. Lalu kita lihat regresinya juga. Nah, kita lihat di sini uji reliabilitas antara hasil analisis kita dengan skripsi. Nah, di sini kan kalau reliabilitas itu data dikatakan reliable itu kan dilihat dari Cronbach's alpha-nya. Nah, yang ini Cronbach's alpha. Nah, ini kan 0.718. Yang deskripsi juga sama, 0.718. Nah, ini dikatakan reliable kalau datanya itu di atas 0.06. Nah, untuk yang X2 juga sama, kalian lihat dari Cronbach's alpha-nya di sini itu 0633. Untuk deskripsi X2-nya juga sama, 0633. Ini masih sama ya, masih konsisten, hasilnya juga sama antara analisis kita dengan skripsi. Untuk X3 Cronbach's alpha-nya itu 0.823. Nah, di sini tuh juga sama, 0.823. Di sini itu nilai ini tuh reliable ya, karena di atas 0.06. Untuk nilai Y-nya juga sama, 0.853. Deskripsi juga sama, 0.853. Dari uji validitas dan reliabilitas antara hasil analisis kami dengan hasil skripsi itu hasilnya sama, tidak menunjukkan perbedaan atau selisih apapun. Lalu yang kedua, kita mau melakukan perbandingan antara analisis regresi kami dengan skripsi. Nah, di sini kita lihat juga uji signifikasi kita sama punyanya penelitian terdahulu itu sama apa enggak. Nah, kita lihat nilai koefisiennya. Untuk nilai koefisiennya, nilai sig-nya itu 0.000, untuk yang X2 0.044, dan untuk X3 sama kayak X1. Nah, dari sini tuh kita lihat bahwa nilai sig dari X1 pengetahuan perpajakan di skripsi 0.000 sama kayak punya kita. Lalu yang X2 sanksi perpajakan nilainya 0.044, hasilnya juga sama. Nah, yang terakhir ada digitalisasi pajak nilainya 0.000. Itu juga hasilnya sama. Untuk koefisien determinasinya kita ambil aja R-square. Nah, hasilnya itu 0,456. Nah, deskripsi juga sama. Ininya 0,456. R-square-nya juga sama, 0,471. Nah, di sini sama. Jadi, dari analisis yang kita lakukan dengan skripsi, itu hasilnya sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Dari hasil analisis kami dan juga skripsi, itu X1 variabelnya itu sama-sama menunjukkan signifikan yang positif terhadap nilai Y. Jadi hipotesisnya itu semuanya diterima antara analisis punya kita dengan skripsi. Jadi tidak ada bedanya antara punya kita dengan skripsi, hasilnya juga sama. Karena datanya juga yang diambil sama.
Seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.